Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol ngabdur dulunya satu-satunya acara orang di channel orang sekarang sudah banyak. Dan hari ini kita berjumpa lagi di episode Ngabdur yang kesekian bersama Patra Gumala. Dan tidak lupa juga akhirnya setelah kesibukan pingpong yang begitu menguras waktu, akhirnya Cing Abdel Ahrian hadir juga. Luar biasa, atlet pingpong kita. Enteng ya ininya ya, maksudnya bacotnya enteng gitu ngomong gitu. Gak ada rasa apa gitu, pinter banget dia ngomongnya. Enggak kan, iya. Lo tau gak Cing, nyokap gue udah cerita kamu, nyokap gue WhatsApp gue. Iya. Itu teman kamu yang masuk penjara, kan dia ada sempat isu ya, masuk yang penjara mama, dan ya. jual ladang ganja kan. Itu beneran, kamu hati-hati stand up tuh, lihat teman kamu ada yang ditangkap stand up. Oh enggak mah itu cuma bercanda, oh gitu. Tapi jual ganjanya bener. Gila, sampai kemakan iya, itu. Sudah sampai ke grup keluarga lo. Iya, gue sampai dijatuh. Mama tuh, parah memang. Parah lu, Mat. Parah sekali, Mama Al-Katiri Anda. Ibu gue sampai percaya loh Abdur ditangkap jual Makanya ganja. kita udah impas ya, dengan Mama Al-Katiri udah impas. Tapi lo masih produk-produk baru, fitnah lo masih terus. Apalagi sih? Anaknya aja udah 3, masa? Kan itu tadinya Pras yang bilang di Ya, Stand Up Fest. Tapi kan seperti biasa, gue udah bilang sama dia nih, Ga. Dia ini kalau memfitnah orang, nggak perlu keluar dari mulutnya, dia cuma kasih apa ya premisnya framingnya dikasih. Nanti kita yang sendiri yang memfitnah itu orang gara-gara info yang lo terima. Tidak. Nih kayak gini nih, kayak yang tadi. Oh, pingpong. Ada yang nanya kenapa ini Ngabdur kok nggak ada nih 2 minggu. Iya, Cing Abdul lagi sibuk pingpong. Bener sih gue sibuk pingpong. Tapi kan bisa sebenernya. Tapi bukan karena itu jadi nggak syuting. Padahal gara-gara dia yang nggak bisa. Gitu. Gitu dia emang. Saya kan cuma bilang, iya nih sorry ya Cing Abdel lagi sibuk pingpong. Bener. Gitu aja. Tapi bukan karena itu gue jadi nggak bisa ngabdu. Maka saya juga tidak bilang kalau itu kami tidak dia, bisa di syuting lu. gara-gara Cing Abdel pingpong. Enggak, saya nggak ngomong itu. Iya. Saya bilang iya Cing Abdel lagi sibuk pingpong nih. Benar, memang lagi mempersiapkan Celebrity Cup itu. Celebrity Fitness apa Celebrity Cup sih? Celebrity Cup-nya Cing Abdel tuh nggak perlu prediksi juara, udah pasti juara deh. Lawannya nggak ada yang imbang sih. Iya kalau itu ya gue yakin ya. Iyalah. Ya. Tapi lawan Once sudah pernah. Katanya Once jago. Once bisa. Tapi gue menang lah. Once lagi sibuk nyalek kalau Once nggak fokus lah. Oh dia masuk. Oh nyalek juga. Kalau nggak kan billboardnya banyak sekarang siap nyanyi di Senayan. Mungkin nggak dapil saya kali ya. Makanya saya nggak pernah ketemu. Dia DKI. DPRD. DPR. Maksudnya dari DPR. dapil DKI. Oh iya, makanya saya nggak pernah. Kuningan gitu banyak tuh. Ada 2 gue lihat. Tapi emang keren sih jadi anggota DPR kita tuh. Ada Once gitu, keren. Krisdayanti. Iya gitu. Kang Denny kan kalah karena fokus nyalek kan, jadi kalah sama Cing Abdel. Kang Denny dapil DKI juga? Jabar. Jawa Barat dia. Oh, kalau DKI juga saingannya ngeri juga ya. Ada Once. Jadi bareng kan satu PDIP juga, pasti dipecah lah. Tapi DKI ini Cing, ciri-ciri pemilu deket, kita kan Jaksel. Udah mulai muncul ini poster-poster senyuman Bang Masinton. Iya. Kan di situ dong. Iya, makanya tadi pas gue masuk ada juga nih di sini. Masinton Pasar. Apa kan rumah aspirasinya di situ? Oh gitu. Di mana? Di Kalibat, persis depan Slang, depan Potlot. Oh. Oke. Depan Potlot. Macet-macetan itu. Ya, di situ ada rumah aspirasi Masinton. Dekat rumah gue tuh. Kan 2019 ini banyak banget tuh. Ini sama perempuan emas tuh. Iya. Mas siapa? Yang sekarang ditangkap korupsi. Perempuan emas ada dulu. Ada yang Golkar dulu. Siapa namanya tuh? Beliau tuh ini juga sempat jadi Alek. Sempet caleg. Tapi nggak keterima. Tapi nggak keterima. Nggak masuk. Nggak masuk dia. Terus akhirnya ketangkep apa nggak salah sekarang? Kalau nggak salah ya. Iya, perempuan emas namanya. Nah, sekarang udah mau pemilu, muncul lagi tuh senyuman Bang Masinton tuh. Masinton Wah, ciri-ciri Pasaribu. pemilu udah mulai deket nih. Masinton Pasaribu luar biasa. Namanya keren sekali, Masinton Pasaribu. Senyumnya, Dur. Senyumnya itu kayak bisa ngebius kayak di TPS lu coblos kan. Ah, ini dia nih. Senyum-senyum Bonar Manalu. Mirip Masinton Pasaribu itu dengan Bonar Manalu. Tapi sekarang udah nggak pakai foto katanya. Oh, di nyoblosnya. Oh, nama. Nama. Oh iya nama. Udah nama. Wah, Mamat nggak bisa coblos nih.
Dia Nggak kan bisa buta baca. huruf. Dia buta huruf. Gila. Tapi yang tidak ada saingan Krisdayanti ya, soalnya dapil Timor Leste kan dia. Waduh. Krisdayanti gak ada saingan tuh. PDIP sendiri di sana. Saingannya paling sama Partai Fretilin. Tapi itu gimana ya, boleh ya punya suami luar negeri ya? Boleh, Cing. Dia masih WNA ya berarti? Iya, masih WNI. Masih WNI? Masih. Iya kan. Masih. Oh boleh ya? Gak tahu dah. Kan suaminya juga pejabat di sana kan? Iya. Iya. Bang siapa? Raul Lemos kan pejabat di Timor Leste juga. Tapi bukannya misalkan boleh, tapi dalam jangka waktu misalkan kayak 5 tahun sudah menikah, harus memilih gitu. Enggak juga ya? Enggak deh kayaknya. Dia tinggal di sini kayaknya. Iya, di sini kok. Kayaknya ya. Raulnya di mana tinggalnya ya? Di sini juga kali. Dia pejabat sono. Ya bolak-balik, Cing. Ya kan pejabat di luar ini juga kadang-kadang tinggalnya masih di Jakarta. Iya. Bolak-balik. Kayaknya begitu kali. Kali ya. Tahu ya. Gak tahu juga saya Raul Lemos bagian apa di Timor Leste sana. Iya. Sama yang pasti Krisdayantinya tinggalnya harusnya di sini dong. Dia tuh wakil rakyat. Gitu. Iyalah. Iya kan, Jangan kesono ada di memang gitu. ada di rajin sekali dia ke Senayan. Tahu. Iya, maksudnya kan Tahu beliau dari mana kantornya lu? di Lu situ. ngecek absen. Pasti rajin lah beliau mah. Iya. Hah? Mancing-mancing aja orang-orang ini. Jangan loh, ini kita jangan ngomong-ngomong begitu. Ini ada musuh SJW tamu kita ini. Jadi serang kita ntar. Lo masih dimusuhin gak sih, Pat? Masih kayak, Cing. Enggak, kalau di Twitter ini masih ada orang yang nyerang-nyerang gitu kan? Oh, nyerang udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Nyerang sih udah. Kayaknya terakhir yang nyerang gua, yang gua tahu ya, waktu itu ada satu akun followers banyak lah di Twitter. Terus dia bikin blunder kayaknya lagi di Twitter. Dia pokoknya Oh, dianya yang blunder. Dia blunder. Terus di mention lah, "Bang, lihat, baca nih, Bang." Terus pas gue liat akunnya, gue di-block sama dia. Kayaknya sih udah pada gue di-block-blockin sama yang tersinggung di Twitter gitu. Menurut saya sih di sosmed aja sih, karena saya lihat penampilannya Patra di beberapa open mic dan ini kemarin di Stand Up Fest, orang ketawa-ketawa aja. Emang iya. Nggak ada ininya, di sosmed-sosmed aja. Emang iya. Kadang memang yang protes-protes ini memang tidak nonton stand up. Mereka tahu. Bahkan nggak nonton utuh sebenarnya Dur. Iya. Kalau nonton yang patriarki itu kan gue belain perempuan sebenarnya. Kalau nonton show mereka tuh fullnya. nonton video yang Potongan, kita, iya, yang kita promo upload aja, itu. Iya. Terus gue bilang, kan waktu itu gue banyak yang bilang, enggak, lu harus nonton video fullnya. Terus kayak banyak yang, sini aja gue udah tahu lu bakal nyerang perempuan, misoginis. Ya udah, bukan salah gue kan. Iya dong. Iya. Gitu. Nah gitu. Ya pokoknya Patra, Popon, Iya. fusion, Patra, mereka tuh fusion pokoknya. Patra, Popon tuh udah. Double P, Nah, 2P. double P, Patra Popon. Kalau Popon tapi lebih nekat sih sebenarnya. Kalau Popon mukanya kan kalau lagi ngenyek orang. Iya, gitu ya? iya. Gitu udah gedek sendiri sih emang lihatnya ya. Kalau Popon materinya tuh emang hajar aja gitu, nggak ada nyari jalan keluarnya dia. Iya. Iya, kalau dia. Tapi salah satu penampilan yang luar biasa sih di Stand Up Fest, Popon dia, itu juga. Popon sih. Salah satu favorit gue di Stand Up Fest juga Popon. Bagaimana materi lucu sekali Popon. Popon lucu banget. Gua membayangkan ada orang yang membahasakan dirinya dengan namanya sendiri. Kan kalau ngomong Popon bukan begitu maksudnya gitu. Tapi begitu tampil di ini berangasan banget itu. Parah. Tapi di Stand Up Fest kalau Popo itu kan sebenarnya waktunya kepotong kan. Gua yang abis yang sesi gua tuh semua dipotong jadi cuma 7 menit. Harusnya kan kita stand 10 menit. Iya. Makanya kayak gua tuh closingnya harusnya bukan itu. Popon harusnya closingnya bukan itu, Cing. Kalau dia sampai closing, wah itu gila sih materi closingnya Popon sebenarnya itu. Oh, udah lebih gila lagi dipotong-potong. itu kepotong itu. Gua rasa kalau orang yang benci sama Popon ya, ayo kita ketemu gitu. Ngobrol sama Popon langsung lulu. Iya, aslinya kan. Langsung lulu gue. Karena Popon nggak pakai lu gue-nya itu jadi Popon. Enggak, maksud Popon bukan ya udah lulu udah langsung. Iya. Maafin Popon ya gitu.
Ngerasa langsung lu Popon orang yang lembut banget kalau ngomong gitu ya. Iya. Bisa begitu ya orang ya. Iya, saya baru sadar Popon tuh kalau ngobrol mengganti orang pertama tunggal dengan namanya sendiri. Popon. Kayak Oki ke istrinya. Oh gitu. Oki Rengga ke istrinya Oki. Kalau gue lihat di captionnya ya. Kalau dia lagi caption terus kayaknya lagi ada percakapan dengan istrinya. Dia menyebut dirinya Oki juga. Gitu. Ya, orang tuh kadang anggap yang kita di panggung tuh ya di luarnya sama aja. Kadang-kadang kan ada actingnya juga di atas panggung. Iya. Kan? Namanya kesenian ya. Orang ada persona yang dibawa untuk sebuah materi tertentu. Oh, saya ngambil sudut pandang ini deh. Untuk yang ini saya ngambil ini deh, gitu-gitu kan. Kayak kalau kita ngeliat di film kan ada yang antagonis. Iya. Berperan sedemikian kejam. Begitu di luar film ya udah kan. Sebenarnya sama aja di stand up. Cuma di stand up orang nggak bisa bedain topengnya kayaknya, kayaknya ya. Iya. Kayaknya ya. Jadi dianggapnya sama aja sama yang di atas ya. Iya. Karena beberapa komik kayak misalkan kadang di kehidupan nyata dia bawa. Kayak Mama di stand up fest kan keluarin pistol. Memang di kehidupan nyata tidak bawa. Tidak bawa dong. Tapi di mana nih Mamat nih dia sekarang? Ada di sini, di Jakarta. Oh, lagi di Jakarta. Mau kesini padahal dijanjinya. Lagi di Jakarta, dia habis kelalang keliling luar kota gitu. Jadi dia dapat beberapa job yang luar kota dan beruntun. Habis dari kota ini ke kota ini, job kota ini. Politik. Stand up apa gitu-gitu. Hah? Oh, e-sport. Oh, e-sport juga dia. Oh, ada e-sport juga. Iya di Manokwari apa kalau nggak salah. Oh. Iya. Ada. E-sport yang tembak-tembakan tapi kan. Iya kayaknya. Kayak apa? Ada yang triple kill triple pokoknya. kill. Iya. Saya nggak tahu tapi Manokwari sinyal kuat juga ya buat e-sport ya. Iya. Biasa dimatiin pemerintah Sam. Wah. Aduh. Sinyalnya ya, sorry ya. Sinyalnya kadang kan kita sering dengar apa kabel bawah laut rusak, fiber optiknya rusak. Iya. Dimakan hiu atau apa gitu. Saya itu baru tahu diceritain Gilang Baskara. Jadi ceritanya dia pernah sama Awe ambil lisensi menyelam. Oh, diving. Si namanya pelatihnya ini itu pelatihnya pasukan katak. Oke. Yang nyelam tuh udah ambil napas free dive iya ya? udah. Nggak sama adiknya, dia katak aja. Aduh, katak beradik, kakak. Kodok deh. Iya. Pasukan kodok deh. Iya, Tapi katak. pasukan Katak. apa bedanya kodok dan katak? Kalau katak kakinya 4, kalau kodok kakinya 4. Selalu Bisa aja nih wakil Paski nih. Nggak mau wakil Paski jadinya. Nah, pokoknya beliau nih secara kanuragan menyelam jago banget lah. Iya. Nah, itu beliau cerita katanya penyelam-penyelam handalnya kita itu kadang-kadang itu sampingannya itu ngambil job ngelas. Oh iya, bener. Fiber optik. Teman SMA gua ada bawah yang laut itu. kerjaannya ngelas. Mahal itu. Ada. Ada Ya, saya nggak tahu bayarannya, tapi maksudnya Gua dia pernah baca. ngelas di bawah-bawah itu. Iya, ada pengelas bawah laut Indonesia yang nomor 1 dunia tuh ada katanya. Iya, ada. Temen gua ada yang emang dari SMA hobinya surfing gitu-gitu. Pas sekarang kerjaannya ngelas pipa bawah laut. Iya kan? Emang ada Itu kerjaan. mana ya? Kok turunnya api ya? ratusan meter itu di bawah itu. Lebih serem ngelas bawah laut apa bersihin kaca gedung lantai 30? Hah? Gue ngeliat itu aja udah. Iya. Bayarannya, ayo. Iya, itu lebih jauh. bahaya, Keringat Jur. juga Langsung sih. keringet itu Iya, emang. cleaning service yang bersihin gedung tuh. Kadang kita kalau di dalam gedungnya waktu masih di Menara Imperium itu, Iya, kita iya. ngelihat dia kayak biasa aja, tapi Nggak, kan masih di Menara Imperium maksudnya? dulu waktu saya masih ada kerjaan-kerjaan di Menara Oh, Imperium lah. Saya sering lihat tuh. Jadi saya lagi di sini, dia lagi Di luar kaca. di luar kaca, lagi ngelap-ngelap Iya. gitu. Terus saya mikir kayak biasa aja, tapi kan kita nggak tahu anginnya di Angin, luar tuh iya. kayak apa ya. Iya. Iya, Gila ngeri, lagi lebih ngeri itu gue. Keringetan kita ngeliat gitu. Tapi sama aja sih, menyelam juga sih.
Ngeri juga itu. Masalahnya kalau nyelam itu udah pasti ada license-nya Dur. Udah terlatih, dilatih dulu tuh, nggak mungkin kayak hari pertama, besok. Kalau ngelap kayaknya nggak ada license-nya deh. Iya bener juga ya. Iya kan? Bener juga ya. Nggak yakin gue. Kayaknya Anda bisa diikat, bisa Pak. Oh, oke. Iya. Besok kerja ya. Iya. Bocah koin Merak tahu nggak? Bocah koin tahu yang dilempar nyelam. Iya. Iya tapi kan itu Freedive. 5 meter paling, 10 meter paling kan Ya masih nggak tahu juga gitu masih masuk ke dekat dalamnya. pelabuhan itu. Iya tapi koin loh. Maksudnya kita sebesar apapun koin paling tinggi sekarang 2.000. Hah? Koin paling tinggi 2.000 nggak ada koin sih. 1.000. 1.000. 1.000. Iya. Kalau kertas kan nggak enak, dia cuman tinggal doang gitu. Apa juga dia lempar Bocah uang koin kertas. namanya. Iya. Nah itu saya penasaran dengan alat lasnya sih. Kok bisa ya? Iya, khusus sih pasti sih. Nggak mungkin ada api di bawah, nggak mungkin. Api. Tapi Bagaimana? langsung beda, bukan las bengkel. Iya, bukan beda las bengkel, kan. iya. Pasti beda. Laser kayaknya deh. Kalau las bengkel ke bawah naik bawa pagar dia. Pagarnya udah jadi nih Pak. Ya gitu-gitu aja nih komedinya. Maaf ya teman-teman ya, ada penonton di sini, ada klien. Itu materi black camping kan. Tapi Patra ini salah satu podcaster. Maksudnya di antara orang-orang yang sibuk podcast, siaran dan segala macam, Patra ini salah satu yang rajin banget bikin show. Iya. Iya. Anda tuh udah berapa? 5 ya? 4? Gua belum. Rajinan elu, Dur. Enggak, saya baru 2. Lah, sama rewrite? Iya, rewrite PPTJ baru 2. Iya, gue juga baru 2. Sama, timeline kita tuh nggak jauh beda. Patriarki. Sebelumnya ada di Ketawa Comedy Club. Oh, show ya. Bikin Kalau show bareng-bareng lumayan. Iya, apa yang tanpa riset Iya, apa? tanpa riset. Itu kan momentum aja waktu itu karena banyak yang nyerang kayak makanya stand up riset dulu. Iya. Terus kayak wah, bisa nih kayak jadi duit gitu. Iya. Gimana? Ya, tapi kawanan tanpa riset tuh maksudnya yang dijualnya tuh kamu gitu. Iya. Present itu gue gak Iya. sengaja abis nonton Netflixnya Bill Burr presenting show gitu. Bill Burr present orang-orang stand up gitu, gue lupa apa namanya ya. Di Netflix. Terus abis nonton, wah kayaknya bisa nih bikin show tapi nggak harus gue doang gitu, ngajak teman-teman aja deh, siapa ya. Oh pasti gue Popon pertama kali gue hubungin tuh, Pon mau nggak Pon kita bikin kayak Bill Burr nih gini-gini. Oh ya boleh, ajak siapa lagi ya gitu, ajaklah kekumpul akhirnya 7 orang, udah 8 sama gue. Iya. Gitu. Nah, itu tambah sama itu berapa sudah tuh? Kan pertama tuh di Ketawa gue bikin tapi cuman 45 menitan lah. Terus Ketawa, Patriarki Patriarki. sama Patra tanpa riset sama yang ini keempat berarti kalau itu Iya. dihitung. Maksudnya dalam rajin lah ketimbang Kang Dika Jamil ya. Oh iya dia sih. Kang Dika tuh rajin bikin Tiger Sprong. Tapi Dika katanya tahun depan mau bikin. Iya, Katanya. saya juga dengar waktu beliau stand up di Awe. Iya. Mau bikin spesial juga. Tahun Spesial. depan dia mau bikin dia. Jadi dia bawa materi yang menarik di stand up-nya Awe itu, materi yang menarik, kemudian dia bilang ketika penonton sudah di tengah-tengah penasaran lanjutan cerita Iya, ini, di dia show. bilang, "Oke, lanjutannya nanti saya cerita Iya. di show saya aja." Karena gitu. emang premisnya belum selesai. Karena di kehidupan nyata masih berlanjut juga. Masih ya? berlanjut. Jadi kan nunggu, makanya show-nya jadi pas premisnya tuh udah bisa dibawain. Oh, iya. Tuh, kalau Dika kayaknya ya. Kang Dika Jamil. Kalau yang sekarang namanya apa? Merdeka atau Party, Cing. Merdeka atau Party anjay. Nah, No pas Rocky, no Party. pas G30S Betul. itu ada maksud tidak? Ada. Atau memang karena dia cuman pas weekend aja? Ada. Tapi bareng itu ya. Boris, bener. Oh, Boris bukan 28 ya? 30 bareng. Plus 26-nya dia Plus bareng. 26 ya, Bareng. iya, Tapi iya, kan iya. Boris itu bukan stand up kan Ya. sebenarnya kan. Iya, seperti podcast live gitu Iya, lah ya. kayak Iya, podcast live aja. Festival kayak festival Iya, gitu iya. lah. Nah ini Merdeka atau Party. Itu tadi kenapa 30 September 30 tadi September tuh gini, Dur. Anak gua kan udah kelas 4 SD lah. Oke. Jadi dia tuh salah satu itu? hobi. Ini anak yang pertama? Yang pertama. Dan udah mulai, anakku tuh hobinya ke perpus, Cing. Wah. Baca buku. Enak dong. Itu dia. Nggak Gak perlu usah jajan. disuruh, nggak disuruh baca ya baca Iya. gitu. Cuman ada punchline lah kenapa dia sukanya ke perpus tuh ada. Nah intinya dia
banyak baca buku, sama udah mulai bukan terkontaminasi ya, dia udah bisa browsing lah YouTube Short atau TikTok. Nah di TikTok kan banyak konspirasi lah yang bisa di search kan. Bener. Nah akhirnya satu hari dia nanya, ayah, jadi sebenarnya PKI itu jahat atau enggak? Wow, anak kelas 4 SD. Anak kelas 4 SD. Pertanyaan yang berat juga itu. Emang tuh TikTok. Iya, Ya. jadi dia dapat dari sekolahnya buku pelajaran PKI itu seperti apa. Habis itu dia kayaknya penasaran. Dia carilah di internet. Jadi ada banyak jawaban nih. Iya. Sampai timbul pertanyaan, ayah sebenarnya PKI itu jahat atau enggak? Nah disitulah gue mikir kayak, wah ini bagus juga nih buat premis awal special show nih gitu. Karena memang gue sebenarnya intinya tuh pengen spesial ini buat anak-anak gue lah sebenarnya kayak gitu. Dan itu salah satu premisnya. Jadi makanya waktu ke Comika meeting, gue harus tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober nggak apa-apa deh. Asal momentumnya masih itu. Iya. Gitu. Kebetulan dapat di Usmar Ismail tanggal segitu. Itu pun cancelan orang sebenarnya. Itu udah ada yang udah ada yang booking, nggak bayar-bayar, diambil sama Comika. Pas nih Pat dapat tanggal ya udah. Jalan pas 30 September itu. Oh berarti Merdeka atau Parti ini sebenarnya plesetan ya? Harusnya Merdeka atau PKI ya? Aduh. Karena premis awalnya begitu. Merdeka atau gitu mati kan. Plesetannya masih Merdeka atau lo plesetain PKI. lagi. Enggak Iya, gitu iya. dong. Jadi lo akan membuka ini tabir rahasia sebenarnya PKI kayak gimana? Nggak segamblang itulah kayaknya sih. Nggak Dalam segamblang. taraf menjawab pertanyaan anak aja. Menjawab pertanyaan anak aja. Sebenarnya keseluruhan show-nya tuh sebenarnya patriarki juga gitu sih. Gue tuh selalu nganggap show gue tuh nanti yang apa ya, bukan nasehat ya, kayak biar anak-anak gue tuh kenal sama gue aja cing sebenarnya gitu. Kelak ketika dia udah gede tuh, karena gue tuh orang yang nggak terlalu kenal bokap gue ternyata gitu. Gue tahu bokap gue tuh suka makan, suka bola, tapi gue nggak tahu pemain bola favoritnya tuh gue nggak tahu siapa. Ngerti ya? Makanan kesukaan detailnya tuh gue nggak tahu apa gitu. Karena beliau juga nggak sempat gabung stand up Indo ya. Bener, nggak sempat bikin show, nggak sempat bukan gue. Nggak bikin di Comika. Nah, Ya. gue tuh kayak kemarin baru ketemu sama ini kan, Semi Natslimboy kan, Ya, acara kan. Om Sam. Dia baru bilang kayak anak itu baru masuk kuliah, terus nanya, ternyata lu tuh stand up-nya kayak begitu ya. Jadi anaknya tuh pas udah gede baru tahu bapaknya seperti apa. Nah, gue tuh kepikiran juga kayak gitu. Oh, biar anak-anak gue nanti pas udah gede kenal guanya bisa lewat stand up juga deh gitu. Mungkin nanti pas dia gede kita udah nggak terlalu banyak ngobrol yang gitu-gitu dulu. Iya, Jadi bener ya sih. paling nggak dia bisa cari tahu gue dari situ lah. Nah, lo mah ada anak lo. Kenapa? Tahu nanti Fitnah. begitu. Ngelihat konten-konten lo. Bapak gue temenan Bapak sama gua penyelundup senjata. Ternyata bapak gua gini ya gitu. Iya, ya. Ayo lo. Ya Lo harus inilah mikir, bapak nak Lo harus. gitu. Ya inilah bapak nak. Mau bagaimana lagi? Tidak Gampang mungkin banget. Ya saya inilah bapak nak gitu. ini ya masih apa adanya yang begini Ini lah. bukan begitu Mada. Lo bikin lagi lo ini. Tapi dia Framing tapi lagi. dia justru dia akrab sekali dengan Uncle Mamatnya itu. Karena dia belum tahu, belum ngerti. Dia Belum panggil ngerti. Uncle Mamat tuh Uncle penakut. Karena dia keinget banget masalah arung jeram di Bali itu. Rafting. Itu Mama tuh takut sekali. Sedangkan Mada itu anaknya yang suka air. Dia lihat air tuh dia pengen banget main. Nah, saya kan titip ke Mamat karena saya sudah ke reuni Lama Kera. Jadi saya titip ke Mamat. Ini Mada kalau mau main apa-apa kok jaga ya gitu. Dia bilang siap. Di hotel dia bilang gitu, siap. Nah, begitu di acara rafting, Mama takut. Oh, dia nggak bisa berenang soalnya. Iya, terus dia takut. Akhirnya sedangkan Mada posisinya pengen main air. Di situlah Mada keinget banget, oh ini Uncle penakut nih. Mamat Sampai nggak sekarang. ikut, ya. Sampai di stand up fest kemarin ketemu Mamat, Uncle penakut kata dia gitu. Mamat lebih takut air daripada sama rezim ya ternyata. Iya. Dia berani. Parah. Nah, sabar, itu tadi Merdeka atau Parti. Ya, Itu plesetan dari Merdeka atau Mati. benar. Sebenarnya nggak diplesetin pun nggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya tuh itu kayak Merdeka atau Parti tuh kayak ini aja Dur. Dua dunia yang berbeda aja Dur. Itu bukan pilihan. Maksudnya Itu apa pilihan. itu tuh? Itu tuh kayak kondisi menjelang umur gue 40 aja cing. Itu tuh kan dua hal yang kayak ini sebenarnya gue masih cocok nggak sih
bergaya kayak gini, tapi kayak gue udah nggak cocok deh. Terus kayaknya gue udah tua belum ya untuk begini. Iya ini udah tua, enggak gue masih muda, dilematis. Ya lu pasti pernah lah ngelewatin menjelang umur 40. Oh, dilematis antara midlife crisis mungkin ini bahasa kerennya ya. Merdeka dalam hal kebebasan. Bukan merdeka tuh kayak berekspresi. pikiran gue tuh menggambarkan ya. Gue tuh sebenarnya pengen tadinya nyari judul tuh apa ya yang kira-kira ada dua dunia yang berbeda gitu, ngerti gak sih? Kayak gue udah kayaknya gue udah tua deh. Enggak sih, gue masih bisa party nih. Tapi enggak, gue harus udah mikirin yang secara dewasa kali gitu. Jadi itu gue ada di tengah-tengah nih. Umur 40 tuh gitu sebenarnya. Jadi banyak pertimbangan. Kayak misalnya deh gue pakai misalnya kayak anak sekarang pakai oversize gitu-gitu. Gue ngaca, ini gue masih pantas nggak sih pakai baju-baju gini? Masih kayaknya. Tapi enggak, gue malu nih kayak gitu-gitu. Nggak tahu deh, mungkin lu pernah ngerasain juga Cing di umur menjelang 40. Iya. Ngerasain nggak? Kayak Cing Abdul mau ngedit gitu, misal kayak masa gue tua ini ngedit. Apaan? Tua ini ngedit? Emang ngedit ada umurnya? Nggak ada. Lo aja kurang bergaul. Orang anak-anak muda semua, editor tuh nggak ada yang orang tua. Editor tuh ya anak muda. Kayak ini deh, kayak karena lo ada postingan tuh lo pakai New Balance yang anak sekarang. Tapi kan yang hitsnya kan New Balance abu-abu. Lo pengen nggak? Gue pengen beli New Balance abu-abu nih. Tapi pantas nggak ya di umur gue? Ya gitu-gitulah sebenernya. Ya gitulah Cing maksudnya. Tapi pengen, kayak gue pengen ya pakai New Balance abu-abu nih yang anak sekarang nih. Oh New Balance abu-abu lagi terkenal banget. Lagi Lo trending bukan banget. anak skena. Bukan anak skena. Iya, Cing. Lo nggak anak skena. Saya tuh bahkan kadang nonton konten reelsnya Sastra. Oza dan Sastra, saya nggak paham. Saya nggak paham. Oh ini lagi apa maksudnya lagi marak banget di Jaksel apa gimana gitu. Iya. Nggak ngerti saya anak skena ini. Lo kok harus konsultasi lo ke Sastra. Iya, konsultasi skena lo. Iya, gue nggak pernah ketemu sih. Kalau ketemu gue pengen konsultasi tuh. Nah, di satu sisi dunia kerja, ya paling masih siaran ya. Gue harus tetap paling nggak tahu lah soal tren kayak gitu. Iya, saya juga dengar podcast Hancur, obrolan mereka tuh masih relate dengan anak muda sekarang tuh lagi suka apa gitu. Iya. Contoh kayak kalian wawancara, jadi mereka tuh pernah wawancara ada cewek dan cowok kalau nggak salah. Ceweknya itu ilfil sama cowok hanya karena feed Instagramnya tidak rapi. Itu saya baru sadar, saya baru tahu bahwa feed Instagram tuh dinilai sama Gen Z ini. Nggak usah feed Instagram. Typing tuh ada typing ganteng sekarang Cing. Jadi kalau anak sekarang misalnya ngechat gitu, huruf depannya nggak boleh pakai huruf kapital. Iya. Hah? Gue denger juga tuh. Iya kan? Iya. Misalkan apa kabar, A-nya itu jangan Kecil. gede. Padahal Soleh dari dulu kayak begitu. Soleh Selihun. Oh. Gue bilang dia kenapa ya Soleh ya? Maksudnya Kang Soleh itu kenapa Dia dia? nggak pernah ngechat pakai kapital. Nggak pakai kapital. Oh. Coba lo ngechat deh, atau lo lihat captionnya kayaknya nggak pernah pakai kapital. Langsung huruf kecil. Langsung huruf kecil. Cuman karena mungkin dia nggak tahu kepencet kali. Ada settingannya dia. Ada settingan. Iya, settingan. Kalau Soleh kayaknya nggak sadar aja. Auto kapital kan. Iya, nggak sadar. Nah itu gue tanya ke anak gue tuh, setelah gue ngeliatnya di Kemal. Dia lagi wawancarain siapa gitu. Ya Kemal karena tahu dari podcast Ancur, obrolan podcast Ancur itu. Gitu. Oh iya, nggak ada kapitalnya di depan Kang Soleh. Apaan? Itu Soleh, chat. Iya, Iya kan, bener kan? Saya baru sadar. Berarti dia anak sekarang tuh Soleh. Tapi itu udah lama dari dulu. Karena kepencet ngerti, aja nih sih nggak ngerti permasalahan settingnya kepencet. dari awal. Iya, dia nggak ngerti. Iya. Nggak ngerti. Masa seorang wartawan kayak begitu harusnya enggak sih. Menurut saya harus ini pakai kapital dong. Iya. Mungkin settingan HP-nya kali ya? Iya, settingan Iya, HP. Lebih ke settingan gaptek HP-nya. berarti kan, bukan ke... Anak gue juga gitu. Gue chat tuh pakai huruf kecil. Gue udah tanya juga. Nah, itu apa alasannya? Nggak bagus kalau pakai kapital. Iya, nggak bagus. Aneh ya. Padahal pelajaran KBBI kita kan huruf depan Kan awalan kalimat ini, Iya, bukan besar-kecil iya, zaman SMS itu iya. memang iya. Ntar ya. nggak bisa, anak Gue sekarang liat, nggak iya. bisa. Bahkan Itu kita typing ganteng ya. typing WK nggak bisa buat mereka tuh, buat Gen Z tuh ketawa. apa mereka? Ya hahaha. Oh hahaha biasa. Iya. Nggak bisa tuh Cing Abdel behahaha. Nggak bisa tuh. Ketahuan Iya, tuanya ketahuan itu. gitu ya, iya. Ketahuan itu generasi. Gue gak yang itu juga jadi sebelum podcast Ancur memang waktu ngebahas itu sebelumnya emang udah ada gue chat sama anak-anak magang misalnya gitu kayak Bang, lo tua banget ya chatnya kayak gitu. Wah, maksud gue
kan gue kadang-kadang juga abis ini kayak kasih misalnya pengen lanjutan ada titik gitu kan, ini titik, jadi belum titik tuh maksudnya. Itu tua banget tuh, buat mereka nggak bisa kayak gitu Dur. Jadi gapnya tuh udah lumayan, anjing, padahal gue nggak tua-tua banget loh. Gue nanya nih, kenapa sih nulisnya huruf kecil semua gue gitu? Ke siapa ini? Ke Latisa. Oke. Setelah gue denger ya itu tuh, gue lihat anak gue emang kecil semua, karena aku suka kata gitu. Kenapa nggak suka huruf besar di depan gitu? Suka, tapi lebih suka gini kata gitu. Emang semua teman kamu gini? Iya. Apa? Itu typing ganteng ya aneh, itu ya. Bahkan yang di era kayak buat Gen Z, ini kan gue udah lebih ke relationship. Iya. Mereka first date itu bukan nonton bioskop, Cing. Red flag menurut mereka, red flag nonton bioskop tuh red flag. Pertama kali ketemu ngajak nonton bioskop red flag gitu. Red flag buat mereka. Kalau dulu kan zaman-zaman Dia langsung nampar gitu. Gua bukan, refleks itu. Kenapa dia dianggap jelek? Karena kalau menurut Gen Z untuk lebih kenal tuh harus ngobrol, deep talk. Jadi apa? Jadi apa yang dilakukan? Ya, Pertemuan pertama nih. cari restoran atau tempat makan yang kita ngobrol saling mengenal. Kalau buat kita kan first date yaudah deh nggak terlalu banyak ngobrol, ngajak nonton, makan, abis itu dadah gitu. Iya. Gitu Dan kan. biasanya dengan nonton kita jadi punya bahan pembicaraan. Iya. Buat mereka nggak bisa, Cing. Harus ngobrol dulu di kencan pertama tuh. Ketemuan pertama tuh bioskop bukan salah satu. Bahkan bioskop tuh nanti pas udah pacaran gitu-gitu. Aneh ya? Ya, itu. Nah, gap-gap kayak gitu sebenarnya yang gue kayak wah ini udah jauh banget. Gue masih 38 loh, belum terlalu jauh sebenarnya. Tapi jaraknya udah nggak ngerti lagi gue. Gitu. Cing Abdul tuh fit, tidak rapi sama sekali tuh. Saya juga. Gue juga. Gue apa yang ini gue post. Iya, post kita aja. asal aja pokoknya. Iya. Apa yang pengen dipost kita post, nggak. Nah, anak sekarang juga nol fitnya. Iya, harus kecil, harus dikit. Jadi mereka bisa di-archive atau di-delete. Jadi nggak boleh semakin, pokoknya jumlah post itu nggak boleh lebih banyak dari jumlah follower atau apa gitu. Makanya postingan suka cuman ada 8 atau 0 bahkan. Banyak banget aturannya. Oh, saya pikir anonim itu. Enggak. Jadi anaknya mereka misalnya juga. udah ngepost nih, Dur. Nanti berapa bulan kemudian, gue udah terlalu banyak ngepost nih. Udah deh gue archive deh gitu. Atau kalau gue pengen tetap ngepost, gue bikin second account. Yang emang cuman teman-teman doang, circle terdekat. Nggak masuk akal ya? Gimana mereka nggak mental health maksud gue? yang kayak gitu-gitu tuh dipikirin Betul, banget. betul. Karena yang begitu saja dipikirin betul. Gimana nggak mental? Gimana nggak kena mentalnya, Cing? Gitu. Jadi misalnya ngepost ternyata likes-nya dikit, ya di-delete lagi deh buat mereka ternyata nggak menarik. Gitu. Kita tidur malam kan mikir kayak, ya Allah ini bulan depan tanggungan ini jobnya baru yang masuk baru segini. Mereka tuh mikir kayak, aduh jumlah post gua udah banyak. Udah banyak nih. Udah lebih banyak dari following Nggak kayak gua. gini deh, dulu kan waktu kita sekolah paling nggak kita capernya atau nyari impresinya ke ya teman-teman sekelas aja gitu kan, atau teman sekolah lah. Sekarang kan mereka udah butuh afirmasi ke seluruh dunia di sosial medianya mereka gitu. Gitu kasihan sih sebenarnya. Anak gue tuh nggak mau disuruh kegiatan terus posting nggak mau dia. Udah sampai penawaran terakhir story aja ya Bui gitu. Di feed dong, ayo kita nih lagi Rame-rame. sama berempat nih gue jalan, ayo foto gitu. Nggak mau dia. Di feed aja nih, sama dia ditulis disuruh post. Apa Padahal sih udah ke Amerika tuh, Cing ya. Maksud gue udah sesuatu yang dibanggain gitu. Iya, Gue iya. lagi di Amerika. Bukan nih, cuma keluarga ngopi gua. di Starbucks doang ya. Bukan. Kalau anak Citayam kan ngopi di Starbucks langsung posting pasti. Iya, bukan cuma makan malam Solaria doang, bukan. Amerika itu. Tetap nggak di feed. Kenapa disuruh post ya? Gue bingung gitu. Itu mungkin begini, Cing. Mungkin ketika itu kita posting, itu tuh di lingkungan pertemanan itu jadi bahan bulian. Mungkin ya. Mungkin. Apaan sih Bisa lo jadi. kayak gitu? Iya. Ya, gitu ya. Jadi akhirnya caption itu membantu dia bahwa ini bukan gua kok yang mau, ini emang gua disuruh. Jadi cuman nggak terlalu dibully. Masalahnya kan awalnya kenapa nggak apaan hinanya? Nggak nyampe, Cing, di kita. Intinya tuh kita nggak akan bisa jawab sih. Karena kita nggak ada di situ. Nggak ada di ya. situ. Kayak kita juga bingung apa hinanya sih?
huruf kapital di depan. Iya. Itu gue bener. jadi mikir kayak dulu banyak juga perdebatan sama bapak gue kayak, kamu ngapain sih gaya-gaya begitu? Papa nggak ngerti. Ya sekarang tuh udah ngebalik aja gitu kayak bener udahlah. Bener ya. Cukup sesuatu yang kayaknya di dunia mereka ya udahlah gue nggak akan ngerti, udah terima aja lah. Kayaknya udah gitu aja kayaknya sekarang. Iya ya. Udah apalagi era teknologi ya, trennya kan cepet banget nih. Tahun depan udah beda lagi tuh mungkin. Sempat yang dulu, yang beberapa waktu lalu yang sempat yang musim yang fotonya yang ngeblur. Iya. Gue bilang, apaan sih ininya nih? Nah, Ya setengah jadi blur gitu. Iya, atau yang misalnya jalan-jalan ke goyang-goyang. Amerika, gue nggak tahu anak lo nih, Iya. misalnya jalan ke Amerika, dia cuman post misalnya kayak ujung pohon gitu-gitu, atau kayak benda-benda Trotoar. aneh. Iya, trotoar yang gitu, postingan-postingannya di feed. Dia lebih bangga mamerin trotoar dibanding keluarganya. Iya, emang bisa. Iya. Nah, maksudnya kalau Siapa? pohon Citayam juga punya Iya. gitu. Man, warnanya beda kali. Foto aja di pohon Citayam tuh. Gitu. Nggak mau disuruh posting keluarga gitu. Kenapa ya? Nge-repost aja nggak mau. IG story. Iya, IG story. Gue tag, ya selayaknya sopan santun sebagai anak ya. Gitu, kalau bini gue tag gue aja, gue harus kayak ada kewajiban Iya, repost kayak gitu enaknya kan. repost. Gitu. Dia mah enggak. Love nggak? Dikasih love nggak? Enggak. Love juga nggak? Enggak, gue lihat dia udah di lihat. scene doang. Hah? Di scene doang, lihat doang. Aduh ya Allah. Emang kita nggak tahu. Nggak ada di dunia itu Gak ya. ada di dunia itu. Kayak beda dimensi kita Iya. gitu. Gak ada yang tahu. Iya itu ya. Tapi menurut saya ketika ada anak yang dia muncul dan nyaman dengan gaya-gayanya kita mungkin ya, dia tuh jadi keren sendiri menurut saya. Ibarat kayak di zaman saya gitu, tiba-tiba ada anak yang muncul dengan gaya orang-orang tua, itu merasa kayak, ih kok dia keren ya gitu. Tapi anak sekarang lebih cepet tuanya juga dulu sebenarnya. Untuk gaya ya, referensi tua. Kayak makanya kayak Sheila on Seven tuh playlist mereka lagi sekarang. Gen Z. Karena cepet, iya. informasinya cepet. Anakku juga tahu Dewa. Dewa, iya. Ya karena Cing Abil ngajak ke Jis. Enggak dia nonton emang sendiri. Tapi dia tahu lagu-lagu Dewa, nggak gue ajarin. Iya Dewa, Sheila on Mungkin karena ini rame Once sama Kalau Dewa kan Adani. emang harus rame. Kalau sendiri kan dewe. Iya. Kaget saya. Skill tuh. Kaget mulu. Apa-apaan kaget saya. Nggak tahu ngerespon apa. Ya inilah bapak nak. Inilah bapak, nah mau gimana lagi. Lu mah enak aja kayak gitu. Pantes saya tuh nggak tahu skena, saya temen saya Cing Abdel doang ngobrol-ngobrolnya. Maksudnya Tai. tujuan saya ke Jaksel itu cuman Cing Abdel. Tidak pernah yang ke Jaksel ke Kemang, ke anak-anak gaul gitu. Saya kayaknya harus rubah circle deh biar saya tahu skena ini deh. Iya. Lu mainnya sama Pras, sama Mamat, sama Ari. Ah sama juga mereka-mereka. Sama juga. Lo sebenarnya topi begini udah skena tuh dibalik. Oh ini skena? Ya, terus pakai Kayak Hansip. ansip tapi skena. Enggak, ini lebih karena kalau saya ikat rambut lama-lama kadang-kadang Sakit. sakit. Pusing. Makanya kadang-kadang pakai topi biar buat membantu tidak terlalu sakit. Wah, kayak ini nih sayur bayam nih. Iya. Apa yang itu? Bayam sore. Bayam sore. Saya itu waktu pertama kali beliau viral, kan saya lihat orang bikin thread tuh di Twitter, di X. Di X. Dulu Twitter saya. Ya. Nah itu dia ngomong, ini mas-mas bayam sore gitu. Jadi saya tuh ketawa. Saya pikir orang yang bikin thread ini menjuluki orang ini bayam, Bayam sore. sore. Ternyata Nama nama julukannya, aslinya bayam Bayam sore. Iya. Nama akunnya bayam sore. Lucu sekali. Udah habis tiket. Belum dong, Cing. Kalau habis mah gue nggak kesini. Sekarang dalam apa nih? Ini naik per kapan nih? Kalau setelah Setelah 24 Agustus 200.000 ya? Iya. Sudah masuk normal harga ya? normal, benar harga normal. Ya berarti udah harga normal. Oh naik 3 September. 3 Harga September itu normal. di harga normal teman-teman 250.000 Iya. belinya di tix.comika.id. Betul. Tempatnya di Usmar Ismail. Ya. Kalau udah ada tiks gitu lo kok loket. Karena di skala banyak kali, Cing. Tidak, saya kan tidak dengan Comika ID. Oh beda, lu sama Saya kan dengan Comika Oh, Event. cuma kayak event. Beda. Ada beda. Ada beda di gue juga nggak ngerti sih, Cing sebenarnya.
Jadi kalau Comika ini Upil ya? Iya, Comika ID ini Mas Upil. Walaupun secara Holding. ujung-ujungnya Comika. sama juga punyanya apa WPI ya, Wong Soyudan Pratama Indonesia atau Ya, apa ya. gitu lah ya. Tapi di bawahnya itu ada Comika Event sendiri, Oke. Comika ID sendiri ini. Jadi event yang dibikin sama Comika ID, biasanya Comika Event tidak ikut. Iya. Terlibat. Event yang dibikin Comika Event, Comika ID tidak ikut. Oh gitu. Ya. Tapi kalau yang di Comika Event biasanya Comika ID ikut di digital downloadnya. Jualan. Oh. Kan kami ini. Ada juga yang Comika ID bikin sendiri, originalnya dia. Nah, contohnya seperti dia bikin dengan Indra Firmawan, dengan Patra. Iya. Sebenarnya Comika apa sih gua? Comika ID kan digitalnya. Kayaknya ya Dur ya. Nah, itu kan butuh konten, Cing. Iya. Nah, ditawarin lah kayaknya yang secara penjualan kayaknya bagus tuh kayaknya. betul. Makanya ditawar-tawarin lagi tuh, gue mau bikin lagi nggak gitu. Ya udah mau deh. Iya, gitu. karena Nah, dia berarti ntar ada digital downloadnya ini loh. Ada, tapi kayaknya di off air sih gue nggak akan nahan tuh. Makanya kayak tadi soal PKI kayak gue omongin, tapi kan di digital downloadnya nggak mungkin gue tayangin semua tuh kayaknya. Oke, akan lo edit. Akan Ya, pasti gue edit. Oke. Karena pembahasannya sendiri lumayan sensitif Cing. Karena kan concernnya itu anakku tuh intinya udah umur 10 lah. 5 tahun lagi tuh dia SMA lah, udah seumuran anak lu ya. Iya. Nah, kayak yang sekarang lagi sering pembahasan tuh udah semakin hal sensitif sebenarnya gitu, yang kayak perlu kita obrolin nih sama anak-anak kita gitu. Kayak gue ngebagi sih jadi 7 tema aja sih, karena kan kalau ini terlalu banyak ya. Sebenarnya agak nyontek George Carlin, Dur. Kan George Carlin tuh punya 7 words you can not say Iya, on television di kan. TV, ya. Makanya gue 7 tema aja deh, 7 tema yang kayaknya di anak-anak gue nanti akan jadi isu, tapi sensitif nih sebenarnya, jadi bisa diobrolin. Gitu, dari ya politik, agama salah satunya, LGBT salah satunya juga. Habis itu soal mental health, soal child free, soal feminism juga salah satunya juga, sama K-pop salah satunya juga. 7 itu. Pop lagi. Gak ada takut-takutnya Patra Gumala ini emang. Ya, Maksudnya K-pop itu ya, pas fotonya aja dibeli. Pas foto artis-artisnya. salah, iya. Tapi pas foto yang dibeli ini saya nggak pernah tahu. Tapi pas foto yang dibeli itu betul-betul di print sama orangnya atau dari Google di print dijual? Enggak, itu official merchandise sebenarnya. Oh. Misalnya Itu sih. pas foto doang. Iya, ya light stick. Tapi Cing, sebenarnya gue tuh kan ini salah satu bukan pembahasan gue lah, kayak kan kalau artis Korea datang sini orang rela bayar tapi dia nggak nyanyi atau meet and greet doang. Iya, ada. Cuman nyanyi paling 2 lagu, Iya. terus rela bayar mahal-mahal. Habis itu bayarnya lumayan mahal tuh, misalnya 2 juta meet and greet doang, dadah-dadah gitu. Tapi kalau gue ngerasa itu aneh, misalnya gue juga, misalnya nih ada meet and greet sama, gue tuh suka banget Liverpool kan, sama Steven Gerrard, gue juga mau bayar Cing sebenarnya gitu. Jadi bukan masalah Iya, K-pop ya iya, sebenarnya gitu. Iya kan? Iya. Misalnya meet and greet sama Steven Gerrard, terus Steven Gerrard nyanyi 2 lagu, tetap gue bayar juga sih kayaknya gitu. Lucu juga Steven Gerrard. Iya kan, misalnya. Apa band Liverpool yang keren? Nggak, Beatles? Beatles. Dia nyanyi lagu Iya. Beatles 2. Iya, nyanyi lagu Beatles 2. Mau gue bayar 2 juta, mau gue kayaknya. Mau Iya, kayaknya. apalagi dia nyanyi ya. Iya. Beatles lagi 2 lagu loh. Jadi ternyata masalahnya bukan di K-popnya sebenarnya. Terus kayak katanya kan K-pop itu ini apa namanya? Kan kita agak ngeri soal bahas K-pop gitu. Suka berantem gitu di sosial media. Sebenarnya di umuran kita juga, apalagi bola ya, bola juga berantem tahu gara-gara bola. Iya, betul. Soal delusional kesukaan laki-laki dewasa sama klub bola juga aneh kadang-kadang. Iya. Makanya seru sekali ketika ada, bukan pertikaian tapi lebih ke adu argumen. Adu argumen. Waktu GBK Ya, antara K-pop K-pop dengan bola. supporter bola itu lucu sekali. Itu lucu sekali. Garis keras ketemu garis keras. Bagus. Iya. Dia di Usmar berarti habis tiket berapa? 400 400 sebenarnya ada. sisa kayaknya sisa sepertigaan lagi lah. Sepertigaan sebenarnya. lagi ya? Sepertigaan lagi. Usmar tuh ini ya. Ismail. Ya, betul. Enggak, swasta. Pemkot.
Swasta kayak deh. Oh swasta ya? Swasta dia. Dia pusat perfilman ya? Pusat perfilman. Swasta. Swasta. Kan perizinannya bukan kayak perizinan tim beda. Tim beda ya. Iya. Swasta dia. Usmar Ismail. Sebelum itu 25 Udah lewat dong. Udah lewat. 25 Agustus, April dulu ya. Udah lewat gue. Udah lewat. Lucu banget lu Dur di situ dulu. Parah dulu. Gokil lu abis. LPM. Gue nggak nyangka semuanya baru materinya. Gila gue bilang LPM ini per 3 detik. Iya, maksud gue per 3 detik. Gak nyangka. Ngomong apa? Dewe. Wah. Dewe. Yang lo impersonate Mama Dede tuh lucu banget. Iya. Kok bisa kepikiran lo untuk Mama Dedenya udah pulang. Iya. Arif Brata biasanya tuh. Yang materi impersonate Mama Dede. Saya nggak bisa materi impersonate. Tapi Patra itu beberapa kali saya nonton, kemudian di Stand Up Fest kemarin saya nonton, baru saya sadar kayak cara dia nge-punch, cara dia menarik tawa tuh saya keinget banget Adriano Colby. Iya banyak yang dari cara dia berargumen apa gitu sih. Iya. Kayak Bang Adri persis. Kayaknya hampir semua yang berbasic penyiar akan seperti Patra deh. Tapi Adriano Colby emang penyiar. Tapi dia terbiasa podcast mungkin ya. Di awal-awal bercerita sendiri. Tapi kan yang di Mustang ya dulu ya? Adri di Hard Rock. Tapi emang harus diakuin yang bikin ngerasa gue bisa stand up tuh Adri sebenarnya. Jadi kan sebenarnya jauh sebelum gue kenal Adri, gue tuh pernah datang ke open mic gitu Dur. Ngeliatin waktu itu kebetulan open mic-nya Jakpus di Tebet di dekat rumah gue. Gue datang tuh. Terus pengen nyobain stand up gitu kan. Tapi contoh yang gue nonton tuh Harry Hore, Panca Atis, Coki, tapi Coki masih materi ini. Boleh diulang Pak pesanannya? Boleh. Saya ulang ya gitu. Ngerti kan? Iya, itu tuh gue ingat materinya. Jadi gue ngerasa wah susah nih kayak stand up kayak gini gitu. Sampai pokoknya singkat cerita akhirnya Adri tuh bikin show di Pavilion 28 waktu itu. Openernya Awe sama Gilbas, gue ingat banget tuh. Nah yang ngajak bukan LPLK ya itu ya? Karena LPLK sebelum LPLK. Nah kebetulan saat itu ya istrinya Adri yang saat itu teman siaran gua dulu. Vokalis itu ya? Iya, yang sama Mangkitu Milioner. Iya, istrinya Adri yang dulu ya. Iya. Maaf ya, abis itu enggak, maksudnya ini kan sejarah. Ya sejarah 2017 itulah. Kayak Adri lagi nyiapin LPLK gitu. Terus gue diajak nonton dong gini-gini. Ya udah gue datang. Gue nggak ada experience sama sekali nonton stand up kan. Nonton terus sampai ada satu momen gue tuh punya keresahan soal ini. Betapa annoyingnya suara hair dryer lah intinya gitu. Itu dibawain di materinya Adri. Kayak wah langsung main blowing tuh. Oh ternyata kayak stand up juga bisa gini ya gitu. Ada yang jenis gini ya. Iya. Gitu. Makanya abis itu pas LPLK gue mengajukan diri ke Adri. Gue mau dong ikut belajar lah gitu. Sini gue bantuin deh LPLK nih. Terus lo kalau mau ya udah jadi opener sekalian gitu. Nah di situ emang. Jadi gue sih kalau disamain kayak Adri ya gue nggak apa-apa. Sebenarnya yang kasihan Adrinya sih. Enggak, tapi maksudnya kejelian seorang Patra menarik punchline itu hampir-hampir mirip. Mirip. Itu yang materi Stand Up Fest. Iya tuh salah satu bocoran gitu. Salah satu bocoran ya? Kan gue bahas soal LGBT tuh. Saya mau ngomong di sini nggak enak jadinya. Ada materi-materi yang lucu sekali. Soal lucu sekali di Stand Up Fest. Iya. Nanti kalau mau lihat ya di Merdeka atau Party. Stand Up. Kaget saya gitu. Enggak jadi kaget gitu. Tapi kalau Merdeka atau Party tuh yang Stand Up Fest tuh sebenarnya ada bukan bagian kan gue sedikit bahas soal LGBT tuh. Iya. Sebenarnya itu ada bukan materi gue, itu ada materi yang gue persiapkan untuk nanti dibawain Popon setelah gue. Jadi udah janjian juga tuh. Oh. Jadi pas di Popon dia nggak perlu menerangkan terlalu banyak, di Poponnya udah tinggal des gitu, ngerti nggak sih? Iya. Jadi emang udah kan karena gue liat open mic-nya Popon kan, terus jadi gue sambungin aja deh. Kebetulan tampilnya berurutan ya. Openernya siapa aja? Ada Alma sama Firda. Alma cewek. Cewek-cewek. Cewek-cewek. Nah, Popon tampil juga? Enggak waktu di Stand Up Fest itu. Oh, waktu di Stand Up Fest. Opener gue cewek semua, sengaja memang perempuan. Supaya ya gue nggak segitu bencinya kalau sama perempuan. Jadi, Alma yang penyiar juga bukan sih? Iya, radio dangdut di Tangsel kalau nggak salah. Iya. Oh, saya nonton. Saya pernah. Mercy. Iya. Mercy tapi FM. udah nggak siaran ya. Iya. Ya, saya pernah nonton beliau di ini. Office Zombie. Bukan di cewek-cewek.
Open mic Pajama cewek-cewek. Party. Oh di Ladies Out Loud. Ladies Out Loud. Ya. Kemarin di stand up fest di panggung luar pecah juga tuh si Alma katanya. Di Ya. hari pertama dia. Jadi Skolastika. Bukan. Itu saya tahu tuh Indonesian Idol tuh. bukan. Pocitra gue tahu yang. Citra Placenta. Iya. Oh, Citra Placenta yang suaminya supir truk. Iya. Iya. Gue jadi juri tuh dia. Lomba di Bekasi. Menang. Menang dia. Iya. Citra. Ya, Kocak. Citra. Nah, pemilihannya harus Gen Z soalnya. Gue pengennya karena kan pembahasan gue agak Emang gak disediain sama Usmar? Hah? Gen Z. Gen Z itu Gen Z. Cepet dong smart Gen Z. Ini yang makanya saya susah jadi penyiar nih. Saya tuh loading gitu tuh kayak apa tadi ya maksudnya? Orang kadang-kadang potes ancur itu kadang ngejok. Itu ketika Patra atau Kang Dika ngejelasin baru saya ngeh. Oh, tadi maksudnya Kemal ini. Oh, maksudnya Dias ini gitu. Makanya keunggulan radio kayak begitu, kita dengerin radio tuh kita nggak tahu kapan lucunya. Iya. Tiba-tiba aja. Refleks. Kalau kita nonton stand up kita paling tidak udah tahu lah. Oh ntar lucu ini akan di sebelah sini gitu. Kalau denger radio kita nggak pernah tahu tuh kapan akan lucunya ini. Terus tiba-tiba aja gitu ada yang Tiba-tiba nggak lucu, kadang-kadang tiba-tiba nggak lucu juga. Iya. Makanya kapan lucunya ini? Ya nggak tahu ngikutin aja udah. Kagak lucu-lucu penyiarnya. Ini kapan lucunya nih gitu. Kita nggak pernah tahu orang deh. Kagak lucu-lucu. Pat, kau tuh ini Apa? siaran berapa tahun sudah? 12. 17 tahun. Iya. Lama bener ya. 2006. Di ini berapa radio tuh selama Dua 17? radio. Di Trax 3 tahun, 2006 sampai 2009. Di Gen dari 2009 sampai hari ini 14. Ada nggak yang lebih lama dari lo di Gen? Kemal. Ah bukan. Kemal yang udah kurus Iya, itu. lebih lama. Karena ada Kemal Palevi pernah juga Kemal Palevi kan? Palevi bentar doang tapi Si ininya apa namanya manajemennya? ada. Ada. Bos-bos masih ada. Iya. Bos-bos masih ada. Oh. Masih ada. Gila Patra Bumar 17 tahun 17 tahun siaran. siaran. 17 tahun siaran. Kalau orang tidak cinta sama radio nggak mungkin Dur. Nggak Iya, mungkin. dan Tidak mungkin terjadi. itu. bagaimana public speakingnya tidak sebagus itu orang Iya. 17 tahun. 17 tahun. Ya, begitulah. Karena nggak ada pilihan lagi. Partner siaran paling lama? Apakah Dias? Oh enggak, Dias baru. Leo kemarin yang terakhir tuh, Leo 5 Oh, tahun. saya tidak kenal. Pernah kesini gua sama Cing Abdel. Sompral juga dia. Wah, kocak orangnya. Iya. Saya tidak tahu, saya taunya Dias itu. Dias baru. Sama Dias tuh gua baru berpartner sekarang. Sebelumnya musuhan. Oh, enggak juga, Cing. Dulu Gen FM pagi itu siapa? Kemal. Sinyo. TJ. TJ dan Kemal. Ada biasanya Dias tuh, ada juga tuh. Iya, dulu. Dias kan makanya Dias tadinya pagi. Baru tahun ini dia pindahin ke sore. Penurunan karir dia sebenarnya. Oh, pagi dan sore itu bagusan pagi. Iya kan prime time-nya. Utamanya pagi selalu di radio itu. Radio ya. Iya. Sore juga sih. Sore prime time layar juga. kedua lah. Layar kedua tapi. Sama yang mau nutup tuh dulu prime time juga. Dulu kan kita sampai jam 12 radio. Iya. Jam 10 ke jam 12 tuh prime time radio juga. Sekarang yang 24 siaran jam. malam tuh. Lagu-lagu. Lagu-lagu. Kalau di atas jam Gen di atas jam 11 ada siaran tapi lagu doang. Lagu doang ya. Iya. Udah jarang siaran jam 2 pagi gitu mah udah jarang. Iya. Dulu kan Horor-horor. enggak horor udah jarang juga sekarang. Udah jarang radio horor. Susah iklannya sebenarnya. Horor tuh banyak pendengar tapi nggak bisa dijual. Karena produknya juga nggak mau jadi produk yang menakutkan ya. Iya, susah itunya doang. Pat udah 14.39 Pat. Aman loh. Aman terus ya, Cing oke. buat Cing Abdel mah. Jangan, nggak enak, kasihan Dias. Nggak apa-apa. Kan tadi gue yang telat Cing, gue nggak enak Cing. Masa gue diburu-buru. Sorry banget nih. Tadi memang ini kita agak telat, mohon maaf. Tadi Kemal Oke, mal. Kemal ngajak ngobrol. Kemal mana? Ini Cing Abdel masa nggak dengar ini saya tadi. Kemal Palevi, kenapa ngajak ngobrol? Nggak, tadi saya kasih laporan. Voice note tadi. Ada ini. Voice note yang ini aja. Lapor masuk tol lagi, sekarang sudah di tol Jor. Sami Allahu liman hamidah. Allahu. Sorry Cing, ini sembari sholat bentar ya. Sembari sholat di perkendara tadi. Gila.
Masuk Palapa, demikian laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Cing, baru beres sholat juga nih. Mantap ya. Oke. Sembari ibadah. Keren. Udah nggak bisa digugat tuh kalau gitu. Nggak boleh dong. Ganggu orang lagi sholat. Iya. Itu mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf. Begitu. Dias. Kenapa Dias? Tiba-tiba Dias. Enggak, saya itu kalau dengar podcast Hancur, Dias itu seperti saya merasa kayak seperti saya di titik kumpul. Karena di giring-giring untuk poligami. Oh. Tapi kayaknya dia beneran ya. Iya bener. Dia beneran. udah. Belum. Oh belum. Belum dong. Belum. Kalau ada Nggak keinginan, bercanda, ingin bercanda. kayaknya. Ingin ya? Ingin. Iya. Kalau lo udah Dun, Apa sih? poligami. Nggak ada. Tuh, Nggak ada. Nggak apa-apa Ini juga, aja. Dur. kan nggak apa-apa Dun. Berat. Ini Ini sama bini lu udah boleh belum tapi? tidak boleh. Oh, kalau dia boleh soalnya. Oh dia Kalau ada boleh. perempuan yang tepat. Oh, Katanya. gitu. Iya. Kata Dias. Kata Dias. Kata Dias ya. Gue juga belum pernah konfirmasi Itu langsung. istrinya ya. Iya. Dur, tapi misalnya nih, Apa tuh? di depan lo ada Rasulullah. Waduh. Lo apa ya? Oke baik, sudah lama. Teman-teman jangan lupa Merdeka atau Party ya di Usmar Ismail Hall Ya. tanggal 30 September 2023. Ya. Tiketnya bisa dibeli di tix.comika.id. Betul. Tersedia yang tiket normal. Tiket Ini udah sepertiga habis. Sekarang baru tanggal 22. 22. 22 Ngabisin Agustus. aja nih, aja Udah yuk. sepertiga Tinggal udah sisa habis. sepertiga lagi. Tinggal sepertiga lagi, jadi segera dibeli aja. Ya. Iya. Tidak akan menyesal karena saya sebagai orang yang menonton di Stand Up Fest mendengar cuplikannya materi Patra Gumala yang saya sudah nonton juga di Jakpus dan di markas Comika. Oh iya, tadi open mic tuh. Ketiga kalinya di Stand Up Fest saya masih ketawa dan masih kaget dengan punchline netral. Tapi itu gue nggak nyangka itu yang paling dar di Stand Up Fest sih sebenarnya. Itu kan sebenarnya half fun sebenarnya. Iya, tapi dari open mic itu selalu sudah memang kena. paling pecah. Iya, itu juga kadang-kadang kan lu nggak bisa nebak. Ternyata ini gede banget ya ketawanya. Sebenarnya itu kan ada salah satu beat itu baru half punch tuh, Iya. cing. Iya. Itu kena gitu. Karena menurut saya itu beat yang kami semua merasakan itu. Maksudnya iya bener juga ya gitu. Makanya tawanya gede sekali. Nah, itu beat sedikit bocoran itu beat soal generasi gap ke Gen Z dari gua ke Gen Z kan sebenarnya itu kan. Iya, kan? termasuk oversize itu. Iya, yang kayak Skena juga. skena-skenaan lah. Kayak udah mulai nggak bisa ngikutin lagi. Udah nyerah, gua udah menyerah lah, gua udah tua lah udah. Kalau skena tuh harusnya kita pakai pakaian seperti apa? Harusnya nih. ya lu nanya sastra harusnya. Sastra Tapi harusnya. kalau laki sekarang kan baju oversize. Habis itu sepatu tuh New Balance abu-abu, ini versi sastra Silalahi ya. Ini jeans yang ketat atau jeans Oh, udah yang nggak lebar dong, jeans lebar. tapi tidak yang cut bray begini. Bukan. Udah Yang nggak kayak- zaman celana-celana era lu kuliah yang pensil Iya. udah nggak bisa. Oh, berarti yang Lebar. yang biasa aja yang segini-segini nih. Iya, yang gede gitu. Yang bootcut gitulah. Yang bootcut, iya. Ya. Benar. Sebenarnya itu era zaman dulu juga sih. Iya. Lu kalau lihat fashionnya Dono di Warkop kayak gitu Kayak sebenarnya. gitu. Iya, iya. Ardito Pramono tuh fashionnya Ardito tuh udah dipakai sama Dono sebenarnya di film-filmnya. Iya. Pakai rompi-rompi katanya. Iya, pakai Tapi gua nggak rompi. tahu rompinya kayak gimana. Rompinya sastra Silalahi lah. Rompi National Geographic. Bukan. Iya kalau didetailin iya sih Iya. mirip sih. Bisa sih ditaruh apa aja sih sebenarnya. Emblemnya Nggak usah- ya. Iya, emblemnya. Cuma dia pakai rompi. Rompi. Terus pakai apa tuh? Lanyard apaan. Iya, bisa Oh, ngetap. vape. Bisa. Oh, Ini. buat Vape, vape. gitu. Lah anak-anak skena lah. Ntar saya coba konsultasi dengan sastra Mesen, Silalahi. mesen kopinya juga harus beda. Coba Mesen Dur lu. Gimana pesan kopi? Enggak, sama mesen kopinya tuh kopi apa gitu jenisnya gitu yang anak skena gitu. kopi hitam tanpa gula nggak masuk tuh. Nggak Kopi tahu hitam deh. tanpa gula nggak bisa. Buat mereka namanya americano. Bukan kopi hitam tanpa gula. see, Gitu lah, lu jauh banget dari iya. skena Dur. I see. Kopi hitam enggak Nggak. masuk. Americano Enggak ya. skena. Enggak gitu dulu. Nggak gitu Dur. Biasanya americano. Nice dream. Nice Iya gitu.
Bahkan kalau yang anak skena banget tuh tahu bedanya Americano sama black coffee. Ternyata beda. Beda ya? Beda, Cing, ternyata. Apaan beda? Black coffee bukan Kopi hitam. Buat kita kan rasanya sama-sama aja. Iya. Kan? Beda. Americano sama black coffee tuh beda. Oh mungkin kalau black coffee bijinya Indonesia. Kalau Americano biji dari luar. Iya. Mungkin. Orang duduknya aja duduk Vincent. Iya. Bisa ada gitu sastra ya. Bisa nemuin duduk Vincent. Iya. Nggak ada duduk Abdel begini. jadi trending gitu. Ini duduk Abdel gitu. Nggak ada ini. Ini mau duduk Abang Baja ini begini nih. Lagi nunggu penumpang tuh. Iya, kok bisa sih sastra pakai duduk Vincent ya? Aneh gue. Yono segala ikut-ikutan, Iya. duduk Vincent, Iya. pakai beli bas biar jadi Vincent, aneh banget. Yono. Iya. Baik, itu sudah berapa lama ini? Udah sejam. Oke sudah, ini kasihan Dias sudah tunggu di Bekasi ya, saya nggak enak dengan Dias ntar. Nanti Dias marah-marahin saya. Kalau Kemal di sana mah nggak apa-apa, kita biarin dia nge-MC sendirian. Kalau bisa begitu. Dias tuh lumayan baik, Iya. baik. Iya. Dia setiap kali nge-MC di acara kemarin stand up Indo sama Pita Kuning dia nge-MC. iya. Di premier film dia nge-MC. Ajis itu suka kasih beban ke dia. Awas lu ya kalau nggak lucu ya. Awas lu ya kalau nggak lucu gitu. Emang. Dia tuh udah berusaha untuk mingle sama anak stand up dengan mau dibayar murah nge-MC di presscon. Kemalnya nggak datang. Goblok Kemal. Nah begitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk membeli tiket Merdeka atau Party di Usman Ismail 2023. Usman Ismail 30 September 2023. Ada openernya ada Alma Silviani dan juga Firda Indira. Oh ini yang Blue Media ya? Betul, temannya Bocum. Oh anak skena juga ini. Anak skena, Anak makanya skena. Gen Z biar penontonnya tuh dapat dua perspektif gitu loh, Dur. Jadi ada perempuan Gen Z, ada bapak-bapak milenial. Iya. Jadi penontonnya banyak dapat perspektif lain lah. Iya, seru. Beli di tix.comika.id, teman-teman. Harganya ada di kategori normal sekarang 250.000 itu dia. Ya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di ngabrol-ngabrol berikutnya. Terima kasih Patra Gumala. Terima kasih juga Cing Abdel sudah meluangkan waktu dari kesibukan pimpongnya untuk bergabung bersama kami di sini. Teman-teman semoga setrikaannya semuanya sudah rapi. Ya. Sampai berjumpa di ngabrol-ngabrol selanjutnya. Salam satu panas.